Silakan duduk, terima kasih. Selamat malam dimanapun Anda berada. Saya Hilbram Dunar kembali menemani Anda. Kita sama-sama di MTGW, Mario Teguh Golden Ways, di mana topik pembahasan kita malam hari ini cantik sekali. Membicarakan mengenai apa yang sesungguhnya diinginkan oleh wanita. Anda punya versi masing-masing, pasangan Anda juga punya versi masing-masing. Lalu kira-kira bagaimana ketemu di jalan tengahnya? Langsung saja kita sambut Bapak Mario Teguh. Terima kasih. Silakan duduk. Silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So, apa yang betul-betul diinginkan wanita? Apakah yang diinginkan wanita itu dekat di hatinya atau di pikirannya? Di hatinya. Oke, tapi hati wanita punya pikiran sendiri. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, program kita ini indah sekali malam ini karena ini pembuktian dari keberhasilan karir kita selama ini, yaitu karir diterima orang lain. Banyak orang dalam kehidupannya sulit diterima oleh orang lain, bahkan dirinya sendiri pun tidak menyukai dirinya. Berapa banyak orang yang kalau melihat ke cermin itu mengeluh, ya, kurang inilah, kurang itulah, kurang itu. Ada yang bilang begini kok masih hidup begitu. Tetapi dia menginginkan ada pria atau wanita yang komit seluruh hidupnya untuk dia. Padahal dia sendiri tidak berbahagia dengan dirinya sendiri. Semalam ini kita bahas yuk apa yang betul-betul diinginkan oleh wanita supaya laki-laki betul-betul tahu cara membahagiakan wanitanya. Betul, ini kehidupan ini adalah kehidupan laki-laki. Tetapi tanpa wanita yang berbahagia, tidak ada laki-laki bisa disebut sukses. Itu. Baik Pak Mario. Sebenarnya ini akan jadi pertanyaan di baik pria ataupun wanita mengenai apa yang sebenarnya sesungguhnya diinginkan oleh wanita. Pertanyaan pertama saya ke Pak Mario adalah kalau kita bicara mengenai prioritas, Pak. Ya. Biasanya laki-laki melihat wanita secara umum. Yang perlu kita fokuskan adalah hal-hal umum itu atau hal-hal detail tentang keinginan-keinginan kecil dari wanita. Super sekali. Oke. Pintu menuju hati. Kalau ini hati, ini hati wanita, ini hati laki-laki. Pintu menuju hati wanita dan laki-laki beda loh ya. Pintu menuju hati laki-laki adalah matanya. Iya, ayo pintu menuju hati wanita apa? Dompet. Meskipun ada benarnya tapi bukan itu yang kita, oke? Yang menjadi pintu menuju hati wanita adalah telinganya. Wanita suka laki-laki yang bicaranya mendayu-dayu. Tuh, yang menjanjikan dunia tapi kasih barang palsu. Itu loh, prioritas. Lihat, apa yang menjadi prioritas kita? Kita itu hanya menjadi seperti yang kita prioritaskan. Kalau kita prioritaskan benar dan salah, lalu dikasih emosi dalam mempertahankan benar dan salah, namanya pertengkaran. Kalau fokusnya dalam kebersamaan itu pertengkaran, yang didapatkan adalah keluarga yang semakin menua, semakin banyak, semakin keras pertengkarannya. Tetapi kalau kita melihat prioritasnya adalah kebersamaan, bertengkar pun itu untuk mendekatkan. Ya, jadi waktu istri sudah pakai jurus flying mantis, gitu. Nah, suaminya kan drunken master, oke, nah. Kan harusnya bertanya, oke, kita bertengkar ini untuk lebih dekat atau berpisah? Ayo, untuk apa? Lebih dekat, good. Lalu waktu bicara tentang uang, oke, apa yang paling membuat suami stres? Waktu istri bilang, Mas, uang kita habis. Itu langsung copot jantungnya.
Lalu bertanya, dipakai apa saja, gitu toh? Makannya anakmu, gitu kan? Itu. Pasti penjelasan wanita itu lengkap sekali. Nah, waktu stres tentang uang, apakah Anda berfokus pada kurangnya atau berdua memikirkan bagaimana caranya cari lebih? Berarti banyak di antara kita kehidupannya tidak berbahagia karena yang diprioritaskan adalah membesarkan ketidakenakan, ketidakbaikan. Kalau dibicara tersinggung dengan orang lain, yang dibicarakan ketersinggungannya. Bukan menjadi pribadi yang disinggung pun tidak mempan. Ya toh? So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, tidak selesai pembicaraan kita, belum selesai tentang prioritas, tetapi yuk kita mulai dari memprioritaskan yang baik dulu, yang mendamaikan. Cinta itu harusnya membahagiakan. Karena di mana ada cinta, harusnya ada kebahagiaan. Jadi kalau Anda mencintai tapi tidak berbahagia, berarti prioritasnya mungkin sedang off, sedang meleset. Itu. Terima kasih Pak Mario memprioritaskan pada kebaikan, sehingga kita bisa mendapatkan kehidupan yang baik. Satu pertanyaan dari saya berikan kesempatan kepada Anda yang bertanya. Penanya pertama kita hari ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam super Pak Mario. Selamat malam, salam super Bapak. Jadi sebelum memasuki pernikahan, semasa pacaran, saya pernah bertanya kepada istri saya, apa yang sebenarnya diinginkan oleh seorang perempuan? Ya. Jawabannya simpel dan sederhana, kesetiaan. Tapi setelah memasuki pernikahan ternyata keinginannya banyak sekali, tidak hanya kesetiaan. Jadi kalau misalkan keinginannya tidak terpenuhi, katanya tidak sayang. Bagaimana pendapat Pak Mario? Super. Terima kasih. Laki-laki pikir dia menjebak wanita dengan janji-janjinya. Wanita menjebak laki-laki dengan keinginan sederhana yang buntutnya panjang. Ya. Aku sebetulnya hanya menuntut satu darimu, kesetiaan. Plus mobil kayak itu, rumah kayak itu. Ya. Salah nggak Pak wanita menuntut itu dari Anda? Jadi yang bilang enggak itu perempuan semua. Salah nggak wanita menuntut itu dari laki-lakinya? Sekarang laki-laki saja dulu. Laki-laki, apakah salah menuntut wanita menuntut Anda seperti itu? Dia nggak bilang ya, nggak bilang oh. Itu jawaban aman ya. Nah, sekarang gini, kalau Anda tidak diharuskan sukses, apakah Anda akan berupaya sukses? Tidak. Laki-laki itu petualang. Kalau bisa pergi naik gunung, menyeberangi lautan, tidak ada uangnya pun dilakukan. Itu laki-laki. Tetapi wanita yang mengharuskan, gitu. Jangan hanya bicara aja, gitu. Talk less, do more, gitu kan? NATO, no action, talk only. Where is the money, gitu kan? Nah, kan harus begitu ya? Iya, wanita yang setuju. Nah, tanpa paksaan seperti itu, laki-laki akan hidup seadanya. Mengalir saja. Nah, wanita itu penghebat. Wanita itu penghebat. Jadi kalau laki-laki menikah dengan wanita yang hanya menurut, laki-laki itu tidak akan maksimal. Ya. Nah, kalau begitu harapkanlah Anda menikah dengan wanita yang menuntut. Lalu belajarlah ilmu kesabaran. Nah, setelah beberapa saat Anda melaksanakan the small wins, kemenangan-kemenangan kecil, Anda akan mengerti maksud dari wanita Anda. Laki-laki yang menang kecil berurutan, dadanya penuh. Betul. Matanya tidak terlalu sering berkedip. Jadi istrinya bilang gini, Pak, aku beli TV lagi ya. Matanya nggak kedip. Terus, ini mobil tadi aku tukarkan dengan yang baru, nggak kedip.
Berarti kalau laki-laki banyak berkedip itu berarti dia belum mampu. Itu, Pak, gitu kan? Sudah kedip-kedip gitu. Jadi kegagahan laki-laki bisa dilihat dari kedipannya. So sambut Pak, tuntutan wanita memang itu mereka. Begitu, syukuri mereka dan Tuhan tidak membuat kesalahan. Jodoh itu bisa jadi bukan jodoh kalau kita salah memeliharanya toh. Ya. Yang kita nikahi itu seandainya bukan jodoh, tapi kalau Anda baik Pak, malam-malam diganti sama Tuhan. Bangun tidur lalu bilang, kenalkan aku jodohmu. Gitu, bayangkan. Itu. Pikiran saya sekarang bertanya, kira-kira di antara Anda ada yang nggak berpikir nanti malam diganti jodohnya? Kami akan segera kembali, jangan kemana-mana, tetap di Metro TV tentunya, di Mario Teguh Golden Way.